Yang hidup cuma disisakan 2 sama Allah, dan itu perempuan semua. Mungkin disisakan 2 biar untuk sejarah keadaan desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah dusun Lagetang, yaitu sebuah tragedi yang melegenda di Nusantara. Namun banyak yang belum mengetahui bagaimanakah kisahnya dan di manakah dusun Lagetang ini. Ada sekelumit kisah nyata yang pernah terjadi pada bangsa ini, yang mungkin kita sudah lupa atau bahkan belum mengetahuinya. Dan sayangnya peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak pernah disinggung sedikit pun, baik di dalam buku pelajaran maupun dalam sejarah. Banyak di antara kita yang tidak pernah tahu jika ada satu dusun yang penduduknya mengalami hal yang nyaris sama dengan yang dialami oleh kaum Sodom Gomorrah ketika sedang bermaksiat. Mereka langsung terkubur seluruhnya dalam satu malam hingga tidak tersisa sedikit pun. Lenyap dan hilang tertutup puncak sebuah gunung yang berada cukup jauh dari lokasi gunung itu. Inilah kisah tentang dusun Lagetang. Dusun Lagetang termasuk dalam wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi di tahun 1955. Pada saat itu, dusun Lagetang yang terletak di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara, merupakan sebuah dusun yang makmur. Berbagai kesuksesan di bidang pertanian menghiasi kehidupan dusun itu. Penduduknya cukup makmur dan kebanyakan para petani yang sukses. Mereka bertani sayur-sayuran, kentang, wortel, kubis, dan sebagainya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi dusun Lagetang ini. Misalnya, apabila di daerah lain itu tidak panen atau gagal, tapi di dusun Lagetang ini tetap panen bahkan melimpah. Kualitas sayur mayur yang dihasilkan pun juga lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Tapi bukannya mereka bersyukur dengan segala kenikmatan yang telah diterima, tapi mereka malah banyak melakukan kemaksiatan. Barangkali inilah yang disebut dengan istidraj, atau disesatkan Allah dengan cara diberi rizki yang banyak. Namun orang tersebut akhirnya terus tenggelam dalam kemaksiatannya. Nah, masyarakat dusun Lagetang ini umumnya adalah ahli maksiat. Perjudian di dusun ini merajalela. Begitu pula minum-minuman keras. Hampir tiap malam mereka mengadakan pesta lengger, yaitu sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan, yang ujungnya seringkali berakhir dengan perzinahan. Hingga ada juga anak yang malah melakukan kemaksiatan bersama ibunya sendiri. Beragam kemaksiatan lain sudah sedemikian parah di dusun ini. Hingga pada suatu malam di pendopo dusun Lagetang, tepatnya tanggal 16 April tahun 1955, terdengar suara gemuruh gamelan masih bergema di seluruh penjuru desa, diiringi dengan tawa riuh penari lengger yang genit. Bau arak Jawa, dupa, asap rokok bersatu bersama celotehan para penonton yang mulai mabuk. Lalu satu persatu hanyut dalam suasana nafsu berjamaah. Tak peduli pria dengan wanita, pria dengan pria, anak atau orang tua, semua lebur menjadi satu dalam keriuhan libido malam itu. Bahkan ibu dan anak atau ayah dan anak sudah tidak peduli, hanyut menuruti hawa nafsu hewani yang sudah umum dilakukan tiap malam di dusun tersebut.
Ya, memang hampir setiap malam dusun yang makmur itu menggelar kesenian lengger dengan penari yang bisa diajak memuaskan birahi. Lalu semakin malam, semakin membaur antara suara degunggong atau lenguhan penari dan penonton. Dan tanpa disadari, di luar pendopo dusun, semakin malam hujan rintik turun. Dan lama-kelamaan semakin lebat. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh para penikmat hiburan. Hujan dianggap hanyalah sebuah hujan biasa, sebagaimana hari-hari sebelumnya. Hampir tengah malam, hujan terus turun, nggak reda-reda. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dan tiba-tiba terdengar suara dentuman yang dahsyat. Sedemikian dahsyatnya, seperti suara meteor yang jatuh menghantam bumi. Gemuruh gamelan dan lenguhan pun hilang seketika, berubah menjadi sunyi senyap, dan hilang hanya dalam sekejap. Suara itu terdengar sampai ke dusun dan desa-desa tetangganya. Namun malam itu tidak ada satu orang pun yang berani keluar. Karena selain suasananya sangat gelap, jalanan pun sangat licin. Barulah pada keesokan paginya, masyarakat yang ada di sekitar dusun Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu, mereka keluar rumah dan ingin memeriksa bunyi apakah yang terjadi semalam itu. Di situ mereka sangat kaget ketika di kejauhan terlihat puncak gunung Pangamun-Amun sudah terbelah dan rompal. Dan yang membuat mereka lebih kaget lagi, ketika melihat ke dusun Legetang, ternyata dusun Legetang sudah rata tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Bukan saja tertimbun, tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh dusun beserta warganya. Dusun Legetang yang tadinya berupa lembah, kini sudah berubah menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai sebuah bukit. Dusun Legetang hilang dan lenyap dalam semalam saja, beserta seluruh penduduknya. Gegerlah kawasan Dieng kala itu. Dan sejak saat itu mulai bermunculan banyak spekulasi. Seandainya Gunung Pangamun-Amun hanya sekedar longsor, maka longsoran itu tentu akan menimpa di bawahnya saja. Karena masih ada sungai dan jurang. Tapi kejadian ini bukan masalah longsornya gunung. Antara dusun Legetang dan Gunung Pangamun-Amun terdapat sungai dan jurang. Dan sampai sekarang sungai dan jurang itu masih utuh. Sebetulnya jarak antara gunung dan desa itu sangatlah jauh. Karena sangat sulit untuk diterima akal kalau longsoran itu bisa menimpa dusun Legetang. Jadi tanah itu seolah-olah terbang dari gunung dan ditimpakan ke dusun Legetang. Seperti diceritakan oleh salah satu saksi hidup peristiwa itu, yaitu Pak Toyib 71 tahun. Suara gunturnya, kata Pak Toyib ini, guntur sebutan untuk longsor di daerah setempat, itu terdengar sampai ke rumah saya. Padahal rumah saya ada di desa Kepakisan. Kisah Toyib yang saat itu dia berusia 11 tahun, lanjut Pak Toyib. Akan tetapi, karena gelapnya malam hari dan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat warga yang mendengar suara itu tidak berani untuk keluar rumah. Mereka hanya berani setelah keesokan harinya. Nah, keesokan harinya setelah mereka keluar barulah diketahui, ternyata suara itu berasal dari longsoran sisi tenggara Gunung Pangamun-Amun yang tepat menimpa dusun Legetang. Dari kejauhan terlihat puncak Gunung Pangamun-Amun sudah terbelah. Bukan hanya tertimpa, tapi juga terkubur lalu berubah menjadi sebuah bukit baru yang mengubur seluruh dusun beserta warganya. Dusun Legetang yang tadinya berupa lembah, kini berubah menjadi sebuah gundukan tanah
yang menyerupai bukit. Menyadari peristiwa itu, sontak masyarakat di sekitar jadi terkejut dan mereka berteriak, "Legetang Guntur! Legetang Guntur!" Situasi saat itu menjadi ramai dan masyarakat berbondong-bondong untuk melihat lokasi kejadian. Walaupun dusun yang lain juga hampir sama warganya berbuat seperti itu, tapi warga dusun Legetang sudah terlalu parah, terutama maksiat-maksiat dalam hal seks bebas, kata Thoyib ini. Dari 351 korban jiwa, terdapat 19 orang yang berasal dari luar dusun Legetang. Nah, ini nih pelajarannya guys. Jadi, walaupun kita bukan warga situ, apabila di situ ditimpakan maksiat, bukan hanya orang yang bermaksiat saja yang kena, tetapi orang yang ada di tempat itu, atau yang tengah berada atau yang lewat di situ pun akan menjadi korban. Maka berhati-hatilah. Sementara itu, masih ada 2 warga asli Legetang yang selamat dari bencana tersebut. Yang hidup cuma disisakan 2 sama Allah, dan itu perempuan semua. Mungkin disisakan 2 biar untuk sejarah keadaan desa ini. Tapi sekarang sudah meninggal imbuhnya. Salah seorang saksi tragedi Legetang yang lain, Suhuri, warga Pekasiran RT 3 RW 4, yang kini juga sudah berusia sekitar 72 tahun, beliau mengatakan, musibah yang terjadi malam itu sekitar pukul 11 malam saat musim hujan. Saya yang bersama teman saya malam itu lagi tidur di masjid. Saya baru mendengar kabar kalau Gunung Pangamun-Amun longsor itu sekitar jam 3 pagi katanya. Suhuri mengaku lemes seketika begitu mendengar kabar tersebut. Karena kakak kandungnya Ahmad Ahyar bersama istri dan 6 anaknya tinggal di dusun Legetang. Namun Suhuri maupun keluarganya dan warga lain tak berani langsung ke dusun yang berjarak sekitar 800 meter dari pusat desa Pekasiran. Karena beredar kabar tanah dari lereng Gunung Pangamun-Amun itu masih terus bergerak. Dan lenyapnya desa Legetang dan penghuninya juga menyimpan misteri. Karena Suhuri dan beberapa warga desa Pekasiran lain yang seusianya dan masih hidup mengatakan, jika antara kaki gunung sampai perbatasan kawasan pemukiman itu sama sekali tidak tertimbun, padahal jaraknya hanya beberapa ratus meter saja. Dan longsoran tanah itu seperti terbang dari lereng gunung dan jatuh tepat di pemukiman itu. Sangat aneh, kata Suhuri sembari menjelaskan. Gejala lereng gunung akan longsor sebetulnya sudah diketahui 70 hari sebelum kejadian. Para pencari rumput, pakan ternak, dan kayu bakar ketika itu melihat ada retakan yang memanjang dan cukup dalam di tempat itu. Tapi tanda-tanda tadi tak membuat orang waspada, meski sering jadi bahan obrolan di Legetang. Orang-orang baru menghubung-hubungkan soal retakan gunung itu setelah Legetang kiamat katanya. Waktu itu semua orang tercengang dan suasana jadi mencekam melihat seluruh kawasan dusun Legetang yang terkubur oleh longsoran tanah. Tak ada sedikit pun bagian rumah yang kelihatan. Tak ada tanda-tanda kehidupan, penghuninya pun sama sekali nggak ada, kenang Suhuri. Sungguh kisah lenyapnya dusun Legetang ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang secara tiba-tiba itu tidak hanya terjadi di masa lampau atau di masa kenabian saja, tetapi bisa menimpa kita di zaman sekarang ini. Terlebih lagi jika semua itu terjadi di sekitaran dan di dekat kita. Dusun Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Kini di atas bukit bekas dusun Legetang
berdiri sebuah tugu peringatan. Tugu beton setinggi 10 meter yang sudah lapuk dimakan usia masih berdiri tegak di tengah ladang di Desa Pekasiran, Pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara, dan bertuliskan tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Duku Legetang serta 19 orang tamu dari lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pangamun-Amun tanggal 16-17 bulan 4 tahun 1955. Dan kini tanah lokasi bekas bencana itu digarap oleh warga untuk budidaya tembakau dan sayur. Tapi sekitar tahun 80-an, ketika kentang menggusur tanaman tembakau dan jagung di Pegunungan Dieng, bekas dusun pun berubah jadi ladang kentang dan kubis. Dan cukup dengan satu tragedi Legetang ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai ada lagi legetang-legetang lain yang mengalami hal serupa. Bahwa sangat mudah bagi Allah untuk mengazab manusia-manusia lalim dan durjana hanya dalam hitungan detik. Dan andai saja di muka bumi ini gak ada lagi hamba-hambanya yang soleh, yang selalu bermunajat dan memohon ampun, mungkin dunia ini sudah kiamat. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah tentang Dusun Legetang yang hilang dan lenyap dalam semalam beserta seluruh warganya akibat perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan sisi positif dari kisah tadi. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menyimak. Saya Endi Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.